laporan, rancangan, atau sesuatu yang akan dilakukan yang sudah diniatkan atau ditulis. Perencanaan atau planning merupakan pemilihan dan pengumpulan fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan juga adalah proses yang sistematis untuk menetapkan tujuan, menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, serta mengorganisir sumber daya yang diperlukan. Perencanaan dapat diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pembangunan proyek, dan kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dakwah juga didefinisikan sebagai proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Perencanaan dakwah merupakan langkah awal yang diterapkan dalam organisasi. Menurut pandangan Al-Quran, merupakan cermin dasar dari setiap kegiatan yang telah dilakukan untuk terwujudnya perubahan di masa mendatang, sedang berjalan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam perencanaan ada beberapa komponen penting seperti yang pertama yaitu penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini yaitu menentukan apa yang diinginkan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua yaitu analisis situasi. Analisis situasi mengidentifikasi kondisi saat ini termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT. Yang ketiga yaitu penyusunan strategi. Mengembangkan langkah-langkah dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu pengorganisasian sumber daya. Pengorganisasian sumber daya atau mengalokasikan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran untuk mendukung rencana. Kelima yaitu implementasi. Melaksanakan rencana yang disusun. Yang keenam yaitu evaluasi dan penyesuaian. Mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk tetap berada pada jalur yang benar. Kedua yaitu tujuan dan fungsi perencanaan khusus studi dakwah. Jadi yang pertama yaitu tujuan perencanaan khusus studi dakwah. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dakwah, yaitu memastikan bahwa program dan kegiatan dakwah yang dijalankan dapat mencapai target audiens dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu menetapkan visi dan misi, menyesuaikan visi dan misi yang jelas untuk memberikan arah bagi kegiatan dakwah yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan masyarakat terkait dakwah untuk mengembangkan materi dan metode yang relevan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat dalam dakwah baik melalui pelatihan maupun peningkatan kapasitas. Selanjutnya fungsi perencanaan khusus studi dakwah. Yang pertama yaitu penyusunan program kerja. Merencanakan program dan kegiatan dakwah yang terstruktur untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu pengalokasian sumber daya. Mengelola dan mengalokasikan sumber daya baik manusia, materi maupun finansial agar efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu evaluasi dan monitoring. Mengembangkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dakwah agar tetap on track dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat yaitu kolaborasi dan kemitraan. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk komunitas, lembaga pendidikan, dan organisasi lain untuk memperluas jangkauan dakwah. Yang kelima yaitu inovasi dan adaptasi. Menyusun strategi untuk mengadaptasi metode dakwah dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Perencanaan yang baik khusus
perencanaan strategi. Contohnya seperti merancang program pelatihan untuk kehadiran dalam 2 tahun ke depan. Poin yang ketiga yaitu perencanaan operasional. Berfokus pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari atau menyusun detail teknis tentang bagaimana kegiatan dakwah akan dilaksanakan. Contohnya membuat jadwal kegiatan mingguan untuk kajian lanjutan. Poin yang keempat yaitu perencanaan program. Mengembangkan rencana untuk program dakwah tertentu seperti seminar, kajian, atau pelatihan. Pemilihan metode dan evaluasi untuk setiap program. Contohnya merencanakan program pengkajian bulanan dengan tema tertentu. Yang kelima yaitu perencanaan kegiatan. Menyusun rincian kegiatan spesifik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau membuat jadwal lokasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya menyusun rencana acara untuk hari besar Islam. Poin yang keenam yaitu perencanaan sumber daya. Fokus pada pengelolaan sumber daya manusia, materi, dan finansial untuk dakwah atau menyusun rencana pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk mengurus dan relevan. Contohnya seperti rencana untuk pelatihan dai dan pengurus lembaga dakwah. Poin yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama yaitu jangka pendek. Rencana yang biasanya mencakup waktu 1 tahun atau kurang berfokus pada kegiatan segera. Jangka menengah yaitu rencana yang mencakup waktu 1 hingga 3 tahun untuk mencapai tujuan minat. Selanjutnya jangka panjang. Dalam jangka panjang melakukan rencana yang lebih dari 3 tahun, seringkali terkait dengan visi dan misi lembaga. Dengan memahami berbagai jenis perencanaan ini, khusus studi dakwah dapat lebih efektif dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang relevan dan berdampak. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan merupakan satu dari prinsip dasar dan penting untuk suksesnya manajemen. Fungsi ini vital untuk mempertahankan dan keefektifan sebuah organisasi. Sistematika kerjanya terus berlanjut dan tidak pernah berhenti sebelum tujuan yang diharapkan tercapai. Fungsi ini juga berguna untuk mewujudkan sikap kerja yang dilandasi pada sikap jujur, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga, perencanaan juga berguna landasan terhadap semua perilaku dalam berorganisasi. Dengan demikian, perencanaan dalam organisasi ditujukan agar kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan tujuan serta efektivitas pendayagunaan sumber-sumber yang ada tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Melalui perencanaan dalam manajemen organisasi juga dapat diketahui secara dini apakah tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau justru terjadi kesenjangan akibat adanya